Selamat datang di channel Kisah Sahabat. Channel ini berisi kisah-kisah yang terjadi di sekitar kita. Jangan lupa like dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Selamat menyaksikan. Waduh, miris rasanya kalau mendengar tentang cerita bayi-bayi yang diaborsi. Belum lama ini ada sebuah klinik aborsi di Jakarta yang menggugurkan lebih dari 32.000 janin. Saya jadi ingat peristiwa 16 tahun yang lalu di sebuah panti di kawasan Bogor, Jawa Barat. Nah, mau tahu ceritanya? Mari kita simak bersama. Sekelumit kisah bayi-bayi di Panti Abbas. Flora, Kuntum Bunga Terindah. "16 tahun lalu, seorang bayi mungil diantar ibu kandungnya sendiri ke sebuah panti asuhan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Ibu tersebut bermaksud menyerahkan bayinya kepada Maria Rosa, pimpinan Panti Abbas. Saya sudah berusaha menggugurkan kandungan saya, tapi bayi ini lahir juga. Saya tidak mau memeliharanya, dan saya serahkan pada ibu." Ada apa dengan bayi ini? Kenapa ibu tidak mau merawatnya? Kalau menuruti pikiran, Rosa tidak ingin menerima bayi ini karena mengalami cacat yang cukup parah. Ia menderita meninocele, yakni pembentukan sinusnya tidak sempurna, sehingga mengalami kebocoran. Cairan otaknya mengalir membentuk suatu benjolan di antara mata kiri dan hidungnya. Telunjuk kanannya pun hanya setengah. Ketidaksempurnaan anggota tubuhnya menunjukkan dengan jelas bahwa bayi tersebut seorang anak yang gagal diaborsi. Saat Rosa menerima bayi Daniel dalam tangannya, dia membuka matanya, seakan memaksanya untuk menerima kehadirannya. Rosa yakin tiap orang pernah mengalami bahwa suara hati lebih berperan dalam mengambil keputusan daripada pikiran. Itulah yang terjadi pada dirinya pada 9 Oktober 2004 lalu. Saya akan menamakan anak ini Daniel, dengan harapan Tuhan berkenan memberikan anak ini kekuatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat iman, seperti halnya Nabi Daniel. Setelah menjalani berbagai macam pemeriksaan, pada 23 November 2004, Daniel menjalani operasi yang pertama. Saat itu, usianya belum genap 2 bulan.
Awal Desember 2004, Rosa membawa Daniel ke panti dalam keadaan sehat. Keberhasilan operasi Daniel merupakan kado Natal terindah bagi pantinya, Yayasan Abbas. Setelah operasinya yang pertama berhasil baik, pada April dan Mei 2005, Daniel kembali harus menjalani operasi. Inilah operasi terakhir untuk Daniel. Dan ini pula yang menyebabkan Rosa merasa lega, karena ia tidak perlu lagi mengeluarkan biaya operasi dan perawatan untuk Daniel. Dengan begitu, dana yang ada bisa dialihkan untuk bayi-bayi lain yang dititipkan di pantinya. Di pantinya, Rosa kerap menerima bayi-bayi yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Salah satu bayi tersebut adalah Flora. Seperti halnya Daniel, Flora adalah anak yang sangat berbeda. Baik Flora maupun Daniel adalah anak-anak gagal pengguguran yang berjuang untuk hidup, mengharapkan cinta, dan ingin mencintai. Bukan merupakan suatu kebetulan bahwa keduanya dalam usia beberapa hari diserahkan kepada panti asuhan Abbas. Keduanya dalam usia yang sangat muda, dengan cara yang sangat sederhana, berusaha menjadi saksi bahwa setiap manusia, betapa kecil dan tak berdaya sekalipun, merupakan makhluk tertinggi ciptaan Tuhan yang mempunyai hak untuk hidup. Flora lahir pada 12 September 2002 dari seorang ibu yang mengalami keterbelakangan mental dan ayahnya tidak jelas. Flora lahir dengan kelainan jantung. Menurut cerita nenek dari Flora, saat hamil putrinya sering mengonsumsi obat-obatan yang membahayakan janinnya. Selama mengandung, putri saya mengkonsumsi obat-obatan yang membahayakan janinnya. Sementara saya tidak tahu kalau putri saya sedang hamil. Karena kondisi kami yang miskin, kami tidak mampu merawat bayi ini. Karena itu, saya serahkan bayi ini pada ibu. Bayi ini akan saya beri nama Flora. Saya berharap Flora tumbuh menjadi bunga yang indah di antara kuntum-kuntum bunga lain di panti. Kelemahan fisik Flora membuat ia menjadi pusat perhatian penghuni panti yang lain. Dalam usia 6 bulan, dia harus menjalani operasi jantung pertama di sebuah rumah sakit di Jakarta. Flora dapat menjalani operasi jantung berkat dukungan moral dan material dari banyak orang. Rosa menyimpan semua surat dan email yang diterimanya berkaitan dengan perjuangannya untuk memberi Flora kesempatan hidup. Suatu saat, saya akan menunjukkan surat-surat ini pada Flora, supaya ia menyadari bahwa ia dicintai oleh banyak orang, dan dengan demikian, Flora akan memberikan cintanya juga pada orang lain. Setelah operasinya yang pertama, Flora tampak tumbuh sehat dan periang. Rosa menempatkan box tempat tidur Flora di kamarnya, dengan maksud Flora akan lebih terlindung dari segala penyakit yang mungkin akan lebih mudah diperolehnya jika ia berada di ruangan anak-anak yang lain. Walau diistimewakan, Flora tetap ramah pada setiap orang, murah senyum dan penurut. Dia cepat belajar berbicara dan menghitung. Ini semua telah membuat Rosa lupa kalau kelainan jantung yang dideritanya cukup parah
dan maut tetap berusaha menjemputnya setiap saat. Berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Saat ini, Flora adalah kuntum bunga terindah di panti ini yang dipilih Tuhan untuk dipetik baginya. Demikianlah yang dikatakan Uskup Bogor, Monsinyur Michael Kosmas Angkur, pada Misa Requiem 7 Januari 2004. Segala macam perasaan meliputi hati Maria Rosa dan para pengurus panti ketika jenazah Flora disemayamkan di kapel Panti Abbas. Flora kelihatan tenang, seperti sedang tertidur lelap. Flora menghadap Sang Pencipta sehari setelah menjalani operasi jantung yang kedua di sebuah rumah sakit di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi Rosa dan seluruh pengurus yayasan yang mencintainya, merawat, dan berjuang bersamanya. Meski demikian, kehidupannya yang singkat di panti merupakan berkat bagi seluruh pengurus yayasan. Pada 12 September 2004, saat pengurus panti seharusnya merayakan hari ulang tahun Flora yang ketiga, berdirilah suatu paguyuban untuk membantu anak-anak yang kurang mampu dalam hal kesehatan. Paguyuban ini diberi nama Paguyuban Flora. Walau secara hukum bukan merupakan bagian dari Yayasan Abbas, tidak dapat disangkal bahwa paguyuban ini tidak akan pernah berdiri jika Flora bukan anak yang dititipkan di panti asuhan Abbas. Modal pertama dari paguyuban ini merupakan sisa uang yang terkumpul untuk biaya operasi dan pengobatan Flora. Akhirnya, setelah Flora meninggal, seluruh biaya operasi dan perawatan Flora dialihkan untuk membiayai operasi Daniel untuk memberinya kesempatan hidup lebih lama. Baik Daniel maupun Flora adalah anak-anak yang menerima perhatian dan kasih sayang bukan dari orang tua mereka, tapi justru dari pengurus panti dan penghuninya, juga dari banyak orang, termasuk mereka yang bersimpati padanya. Masih banyak anak-anak yang ditolak kehadirannya di dunia. Daniel dan Flora hanyalah dua di antara sekian banyak anak-anak di dunia yang tidak mengerti mengapa kehadiran mereka ditolak oleh banyak orang, termasuk orang tua kandungnya sendiri. Demikian kisahnya. Miris toh? Kita berharap semoga orang tua memiliki tanggung jawab, mau berbuat
ya harus mau bertanggung jawab toh. Nah, buat sahabat yang mau kisahnya dimuat di channel ini, silahkan mengirim ceritanya ke email ks.kisahsahabat@gmail.com dengan format nama, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan melampirkan naskah ceritanya. Sekian dari kami. Saya bersama dengan tim Kisah Sahabat mohon pamit. Terima kasih. Demikianlah kisah sahabat kali ini. Kisah ini ditulis oleh Ignatius Herjamjam. Para pemeran: Maria Elizabeth Winata sebagai Maria Rosa, Yani sebagai ibu dari Daniel, Gracia Carolina sebagai nenek dari Flora, Robert Ricora sebagai Uskup Bogor, dan Elizabeth Saraswati sebagai narator. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.